Episode 168. Jadi Kak Dapa nggak masuk ya hari ini? Clara menghela napas dengan wajah sendu setelah mendengar jawaban dari pertanyaan tentang Dapa pada wanita yang tidak lain adalah sekretaris cantik Dapa. Padahal Clara sengaja datang untuk memberikan hasil masakan pertamanya pada Dapa. Clara ingin Dapa menjadi orang pertama yang mencicipi masakannya. Tapi Kak Dapa nggak sakit kan? Tanya Clara lagi. Tidak, Tuan Dapanya sedang tidak bisa keluar saja, jadi dia melakukan pekerjaan dari rumah. Jawab sekretaris cantik itu dengan senyuman. Clara berlalu dari hadapan sekretaris itu dengan langkah pelan. Gadis itu menatap sendu rantang makanan yang dibawanya. Dari kejauhan, Leni yang memang hendak ke rumah Marple mengernyit melihat Clara yang melangkah pelan keluar dari gedung perusahaan yang dipimpin oleh Dapa. Leni memang sering lewat di depan gedung tinggi menjulang itu jika ingin menemui Davi. Leni sendiri tidak tahu kenapa, tapi dalam hati kecilnya Leni selalu berharap bisa melihat rupa tampan Dava jika melewati perusahaan tersebut. Dia kenapa? Gumam Leni penasaran. Tidak ingin hanya bertanya-tanya sendiri saja, Leni segera mendekat pada gadis dengan rambut dicepol itu. Clara begitu manis dan imut, dan Leni mengakui itu. Clara? Clara menoleh saat mendengar suara Leni. Suara senyum Clara ukir ketika mendapati Leni yang berdiri di depan pajero merahnya. Clara tidak tahu kenapa, tiba-tiba Tuhan mempertemukannya dengan Leni, orang yang diam-diam disukai oleh Dava. Kak Leni? Leni tersenyum kemudian melangkah mendekat pada Clara. Kamu lagi ngapain di sini? Oh nggak masuk? Tanya Leni. Leni juga menatap rantang berisi makanan yang dibawa oleh Clara. Leni tahu Clara memang sangat dekat dengan Dava. Tidak heran jika gadis belia itu sampai repot-repot membawakan makan siang untuk Dapa. Aku tadinya mau kasih ini buat Kak Dapa, tapi Kak Dapanya nggak masuk, katanya kerja dari rumah, jawab Clara. Leni terkejut namun tetap bisa menguasai dirinya dengan tidak memperlihatkannya pada Clara. Dapa sakit. Clara menggelengkan kepalanya menjawab, meskipun sebenarnya Clara juga tidak tahu betul apa yang sebenarnya terjadi pada Dapa. Kamu kesini naik apa? Tanya Leni lagi. Aku naik ojek online kak. Kamu mau ke rumah Dapa, mau bareng sama aku? Clara menatap Leni dengan tatapan yang langsung bisa ditangkap oleh Leni. Aku juga mau menemui Davi. Dia tidak masuk kantor hari ini. Kata Leni tidak ingin Clara salah mengerti. Clara kemudian mengangguk mengerti. Gadis itu kemudian menyetujui tawaran Leni dengan ikut ke mobilnya untuk sama-sama menuju ke kediaman Chandra. Kamu pacaran ya sama Dava? Leni bertanya dengan tatapan terus lurus ke depan. Leni tidak mau menatap Clara, takut jika gadis belia itu bisa membaca ekspresi wajahnya. Clara terdiam sesaat. Clara sadar diri siapa dirinya dan siapa Dapa. Walaupun Dapa memang begitu baik padanya, tapi Clara tidak mau terlalu percaya diri Dapa mau dengannya. Enggak kok kak, aku sama Kak Dapa gak ada hubungan apa-apa. Cuma seperti kakak beradik saja, jawabnya pelan. Clara sebenarnya kecewa dengan kenyataan itu, tapi dengan bisa dekat dan mendapat perhatian dari Dapa saja itu sudah cukup baginya. Clara bahagia bisa dekat dengan Dapa. Masa sih? Tapi sepertinya Dapa sangat perhatian sama kamu loh. Dapa juga sering kan antar jemput kamu? Clara menoleh dan menatap Leni sebentar. Entah kenapa Clara merasa Leni seperti sangat senang mendengar jawaban bahwa Clara tidak ada hubungan apapun dengan Dapa. Clara melengos enggan menjawab pertanyaan Leni, hingga akhirnya suasana hening menyelimuti keduanya sampai akhirnya tiba di depan halaman luas kediaman Chandra. Sudah sampai, ayo masuk, ajak Leni tersenyum manis. Clara tersenyum tipis dengan anggukan pelan kepalanya. Clara merasa tidak sepadan dengan Leni yang begitu cantik dengan tubuh indahnya, sedang dirinya hanya gadis kecil dengan tinggi tidak sampai 160 cm, yang pastinya akan sangat lucu jika bersanding dengan pria hebat seperti Dapa. Dengan rasa ragu yang menguasai hati Clara turun dari mobil Leni. Gadis itu melangkah pelan di belakang Leni yang begitu percaya diri di depannya. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Laura yang memang selalu menghabiskan waktunya hanya di rumah saja. Leni langsung menanyakan keberadaan Dapi yang memang belum kunjung menampakkan dirinya sejak pagi. Dapi ada di kamarnya, kamu coba ketuk aja barangkali dia mau keluar kalau kamu yang panggil. Leni mengernyit bingung. Davi memang tidak bisa dihubungi sejak pagi, itu sebabnya Leni memutuskan untuk menemui Davi. Memangnya Davi kenapa tante?
Tante juga nggak tahu Davi menolak tante sama om masuk, hanya Dapa yang bisa menemui Davi. Leni mendadak khawatir dengan mengantongi izin dari Laura. Leni pun naik ke lantai 2 rumah itu dan langsung menuju kamar Davi. Saat hendak mengetuk pintu kamar Davi, tiba-tiba pintu kamar Dava yang memang berada di sebelah kamar Davi terbuka. Dapa muncul dari balik pintu dengan gaya santainya, tanpa setelanjang seperti biasanya, dan Leni mengakui Dapa terlihat lebih tampan jika berpenampilan simpel seperti itu. Tatapan keduanya bertemu untuk beberapa saat hingga deheman Laura menyadarkan keduanya. Dapa langsung melengos menghindari tatapan Leni. Begitu juga dengan Leni yang akhirnya melanjutkan niatnya mengetuk pintu kamar Davi. "Sayang, ada Clara di bawah." Dapa mengerit namun kemudian tersenyum membayangkan tingkah menggemaskan gadis kecil itu. "Kenapa nggak mama ajak ke sini aja?" tanya Dapa sambil mendekat pada Laura. Leni yang mendengar pertanyaan Dapa pada Laura mendadak merasakan sedikit pengap. Dadanya terasa sedikit sesak. "Dia nggak mau, katanya mau nunggu di bawah aja," jawab Laura. Dapa menganggukkan kepalanya mengerti. Clara memang sangat manja, tapi tingkat kesopanan Clara sepertinya sangat tinggi sehingga menolak untuk langsung naik dan menghampiri Dapa yang berada di kamarnya. "Tok, tok, tok, Davi?" Dapa melirik Leni yang sedang mengetuk pintu dan memanggil Davi. Rasa itu masih terasa di hati Dapa. Dan ketika menatap Leni, Dapa selalu teringat dengan Leni, kecil penjual kue di depan Indomaret dekat kafe milik sang papa yang ditemuinya dulu. Leni yang juga selalu Dapa cari dan tunggu. "Ya sudah Ma, kalau begitu aku ke bawah dulu ya," senyum Dapa. "Ya sayang," angguk Laura sambil menepuk pelan bahu tegap putra sulungnya. Sekali lagi Dapa menoleh pada Leni. Dapa menghela napas kemudian melangkah menuju tangga dan menuruninya untuk menemui Clara yang sedang menunggunya. "Kamu gak sekolah?" Clara langsung menoleh mendengar suara berat Dapa. Gadis itu langsung berdiri dari duduknya dengan rantang yang terus dipegangnya. Aku pulang cepat kak hari ini," jawabnya tersenyum manis pada Dapa. Dapa mengangguk mengerti Clara tidak mungkin berbohong padanya. "Kenapa gak telepon aku? Aku kan bisa jemput." Itulah yang membuat Clara merasa besar kepala terkadang. Dapa begitu perhatian padanya. "Gak usah kak, aku dijemput bunda tadi,"